Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Kelvin di Canda Film. Pada video kali ini, saya akan membagikan cerita sebuah film yang berjudul The Fisherman's Diary. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata di negara Kamerun yang menceritakan perjuangan seorang wanita kecil berumur 12 tahun bernama Diana Eka yang biasa dipanggil Eka untuk mengenyam pendidikan. Kesulitannya untuk bersekolah adalah karena pandangan masyarakat setempat yang menganggap pendidikan bagi seorang wanita adalah hal yang tabu dan tiada guna. Selain itu, yang menjadi penghalang dia untuk mengenyam pendidikan adalah masa lalu ayahnya sendiri. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita simak. Pada awal film, kita diperlihatkan kehidupan masyarakat pada sebuah wilayah di negara Kamerun yang tinggal di pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan pada umumnya. Kita juga diperkenalkan seorang nelayan bernama Solomon. Kehidupan Solomon di gubuk yang kecil bersama Barbara yang merupakan istrinya, dan Eka yang merupakan anaknya. Kehidupan Eka sehari-hari adalah menjual ikan hasil tangkapan ayahnya. Eka sudah dianggap ibu kecil oleh ayahnya sendiri, karena dialah yang mengatur semua urusan rumah tangga menggantikan ibunya yang sedang mengalami sakit parah dan hanya bisa berbaring. Eka sangat mencintai dan menyayangi ibunya, namun ayahnya terlihat mempunyai rasa marah dan benci yang masih terpendam terhadap Barbara istrinya karena kelakuan istrinya tersebut di masa lalu. Barbara, ibu Eka, sebenarnya adalah seorang wanita yang hebat dan sangat dicintai oleh Solomon. Bahkan, Solomon selalu mendukungnya untuk terus menempuh pendidikan yang sudah dianggap tabu bagi seorang perempuan di wilayah tersebut. Namun, karena tingkah laku Barbara pada masa lalu yang berubah setelah menempuh pendidikan, membuat Solomon menjadi sangat benci pada dua hal, yaitu istrinya Barbara itu sendiri dan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kebencian tersebut tetap terbawa sampai kematian Barbara, dan hal tersebut yang menjadi dasar Solomon melarang anaknya Eka untuk sekolah. Eka mempunyai tekad yang kuat seperti ibunya untuk bisa belajar bersama teman-teman laki-laki yang lain. Namun karena dilarang oleh ayahnya dan takut ketahuan oleh ayahnya, Eka pun memutuskan untuk belajar secara diam-diam dengan cara mengintip melalui celah-celah dinding kelas. Terkadang, tengah malam ketika ayahnya sudah tertidur, Eka akan pergi ke kelas untuk mencoba belajar apa yang telah dipelajari teman-temannya pada hari itu. Eka ternyata mempunyai kemampuan intelektual yang lebih baik daripada teman-temannya yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Hanya dengan mengintip seperti seorang pencuri dan belajar dalam ketakutan, Eka dapat menjawab pertanyaan dari ibu guru yang tidak dapat dijawab oleh teman-temannya sendiri. Ibu guru yang mengajar di tempat itu bernama Guru Bibi, seorang guru honor yang berjuang menunjukkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan bagi masyarakat setempat. Setelah mengetahui semangat dan kemampuan Eka, Guru Bibi yang mengajar di kelas tersebut mencoba untuk menemui ayah Eka dan menjelaskan kepadanya mengenai kemampuan Eka agar Solomon memberikan izin kepada Eka untuk sekolah. Namun, Solomon yang sangat mencintai anaknya dan tidak mau seperti istrinya, Barbara yang berubah karena pendidikan, tetap tidak mengizinkannya untuk sekolah. Hal tersebut sampai menimbulkan sebuah ancaman dari Solomon kepada Guru Bibi agar tidak mendekati anaknya dan mengajarkan anaknya lagi. Namun, proses pembelajaran Eka secara diam-diam di kelas dan belajar bersama Guru Bibi yang pada awalnya berjalan lancar, akhirnya juga terbongkar juga setelah Solomon mendapat laporan dari seorang teman Eka. Setelah mengetahui hal tersebut, amarah Solomon tidak bisa ditahan dan melampiaskan amarahnya tersebut dengan menyiksa Eka menggunakan seutas tali. Seorang anak perempuan yang hanya mau untuk belajar tak disangka harus mengalami penyiksaan yang mengerikan. Solomon ayah Eka
sebenarnya sedang bergelut dalam keadaan untuk membiarkan Eka sekolah atau melarangnya. Namun pada akhirnya, keputusan Solomon adalah tetap melarang Eka untuk bersekolah. Untuk mengatasi kemauan Eka yang bersikeras untuk sekolah, seseorang bernama Lukas yang sudah dianggap sebagai saudara oleh Solomon mencoba untuk mempengaruhi Solomon untuk mengurung Eka dan menikahkannya dengan seorang pria di kampung tersebut. Menurutnya, dengan melakukan hal tersebut, Eka tidak dapat belajar lagi dan akan hanya mendampingi dan mengurus kehidupan bersama dengan suaminya. Namun, yang tak disadari oleh Solomon, Lukas melakukan hal tersebut untuk melunaskan semua hutangnya kepada pria yang akan menjadi suami Eka. Setelah dipaksa untuk menikah, kehidupan Eka tidak jauh berbeda dengan kehidupannya sebelum menikah, yang penuh dengan penyiksaan dan ketakutan. Setelah menikah pun, Eka hanya dijadikan sebagai sesuatu untuk memenuhi nafsu dari pria yang sudah menjadi suaminya tersebut. Kehidupan Eka yang penuh dengan penyiksaan membuatnya kabur dari rumah suaminya dan memutuskan semua impiannya dengan bunuh diri. Namun, Guru Bibi adalah pahlawan dalam kehidupan dan mimpi Eka. Sejak mendengar ucapan dari Guru Bibi yang mengatakan satu anak, satu guru, satu buku dan satu pena dapat mengubah dunia, membuat Eka tetap terus membangun semangatnya untuk belajar agar bisa membuktikan kepada ayah dan masyarakat di tempat itu bahwa pandangan yang mereka anut selama ini adalah salah. Dan tak disangka-sangka, atas bimbingan Guru Bibi, Eka dipilih untuk mewakili sekolah di kampung tersebut untuk mengikuti lomba dan pada akhirnya menjadi pemenang dalam perlombaan tersebut. Kesuksesan Eka tidak hanya sampai di situ, namun tetap dirasakan sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keberhasilan Eka tersebut berhasil merubah pandangan masyarakat setempat yang memandang pendidikan bagi seorang wanita adalah hal yang tabu. Sejak saat itu, seorang wanita pun diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan untuk menggapai mimpinya. Pesan dari film ini searah dengan pesan dari Raden Ajeng Kartini yang dikutip dari surat kepada Nyonya Van Col pada Agustus tahun 1901 yang menuliskan, alangkah besar bedanya bila kaum perempuan dididik dengan baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia bagi perempuan tersebut. Selain itu, menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi, janganlah kita menghalangi kemauan muda-mudi untuk menempuh pendidikan yang tinggi, untuk menggapai mimpinya yang dapat mengubah dunia. Dan yang harus diingat oleh muda-mudi, untuk menggapai mimpi tersebut, diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari dalam diri muda-mudi itu sendiri. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Canda Film.